Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya di WKL Channel. Pada kali ini mari kita sama-sama belajar lagi membahas. Di dalam konten kali ini kita akan membahas tanah yang terkena air kencing seperti itu. Namun sebelum saya masuk kepada temanya, saya mohon dukungannya kepada yang belum subscribe. Silahkan di subscribe, insya Allah bermanfaat. Dan ini adalah merupakan referensi dari kitab Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Lau asabal ardah nahu baulin wajafah fasabbah ala maudihi ma'un fawamazahu tahura. Cabang permasalahan ini, apabila tanah terkena seumpama air kencing, kalau ada tanah terkena seumpama air kencing kemudian kering, lalu dituangkan air di tempat air yang terkena air kencing itu, sehingga tempat itu tergenang oleh air, maka tempat yang terkena air kencing itu dihukumi suci seperti itu. Walau yansab ayil yaguru walau yansabu ayyawaru sawa'un kanatil ardi solbatan amrahwatan, meskipun air tersebut tidak meresap di tanah yang dalam keadaan keras maupun di dalam keadaan lunak. Wa idza kanatil ardu lam tatasarrab ma tanajjasat bihi, apabila tanah tidak dapat menyerap benda najis, apabila tanah itu tidak bisa menyerap benda najis, fala budda min izalatil aini qabla sabbil ma'il qalili 'alaiha, maka harus terlebih dahulu menghilangkan benda najis sebelum tempat tersebut dituangkan air yang sedikit. Kama lau kanat fi imanatin, sebagaimana benda najis yang terdapat di dalam wadah air itu, maka terlebih dahulu harus menghilangkan benda najis tersebut sebelum menuangkan air. Jadi sebelum menuangkan air, najisnya itu harus dibuang terlebih dahulu. Walau kanatin najasatu jamidatan fatafattatat, apabila najis itu terdiri dari benda padat, kalau najis itu terdiri dari benda padat kemudian hancur atau remuk, wahtalatat biturabi lam yathur, dan bercampur dengan debu, maka tidak suci tempat yang terdapat debu yang telah tercampur dengan air. Seperti apa? Kal muhtaliti binahwi sadidin bifadatil ma'i alaihi, bala budda min izalati jami'ut turabi al muhtaliti biha, seperti halnya debu yang bercampur dengan nanah. Itu bisa suci dengan terlebih dahulu harus menghilangkan seluruh debu yang telah bercampur dengan najis sebelum dituangkan air, seperti itu. Wa afta ba'duhum fi mushafin tanajjasa bighairi ma'fuin anhu biwujubi ghuslihi wa in adda ila tilfihi. Sebagian ulama fikih berfatwa Al-Quran yang terkena benda najis yang tidak ditolerir, artinya yang tidak dimakfu, maka itu wajib dibasuh meskipun akan menyebabkan kerusakan. Jadi kalau misalnya Al-Quran terkena najis, walaupun menyebabkan kerusakan, itu tetap dibasuh. Wa in kana liyatimin, sekalipun pemiliknya Al-Quran itu adalah anak yatim. Qala syaihuna wa yata'ayyanu farduhu fima idza massatin najasatu syai'an minal Qur'an. Ketentuan kewajiban untuk membasuh mushaf
yaitu apabila benda najis itu mengenai Al-Quran. Bikhilafi ma idza kanat fi nahwil jildi awil hawashi, berbeda halnya apabila benda najis itu benda di posisi kulit Al-Quran atau yang berada di bagian pinggir Al-Quran. Terus masalah selanjutnya, far'un wasyalatul mutanajjisi walau ma'fuan anhu kadamin qalilin. Ini mufasalat wa qad zalatil ainu wa sifatuha walam yataghayyar walam yazid wasnuha ba'da tibari ma ya'khudhuhu as-sawba minal ma' wal ma'u minal wasyahi wa qad tahiratan. Adapun air bekas basuhan sesuatu yang terkena najis, meskipun najis yang ditolerir, artinya najis yang dimakfu seperti darah yang sedikit, jika telah terpisah sementara benda dan sifat najisnya telah hilang, maka air bekas basuhannya juga tidak berubah dan ukurannya basuhan itu tidak bertambah setelah memperhatikan air yang diserap oleh baju dan kotoran baju yang dibasuh oleh air dan tempat yang terkena najis telah suci, maka air bekas basuhan tersebut dihukumi suci. Seperti itu. Wa qala syaihuna wa yadkhulul iktifa'u fihi ma bidzanni. Ibnu Hajar, guru kita, berpendapat alias Ibnu Hajar berkata, kepastian dari air yang diserap oleh baju dan kotoran baju yang dibasuh oleh air yaitu dengan mendasarkan dugaan. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila video ini sangat bermanfaat silahkan di share, di like, di subscribe, dan dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya mendapat manfaatnya juga, dan tunggu saja episode selanjutnya. Itu saja dari saya. Apabila ada pemahaman atau makna-makna yang kurang pas, saya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.